wobble, 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 wobble. Throw your ass, bitch, make it wobble and jiggle, 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 wobble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari Institut Agama Islam Negeri Metro kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Anissa Febrianti dengan NPM 20030211010, yang kedua Mutiara Kusuma Pratiwi dengan NPM 20030200026, yang ketiga Nanda Kamila Fatin dengan NPM 20030211036, yang keempat Nindi Safitri dengan NPM 20030211039, yang kelima Rahadatul Hania dengan NPM 20030200031, yang keenam Rahma Ristiani dengan NPM 20030211043, yang ketujuh Shirley Hardianti dengan NPM 20030200038. Di sini kami akan menjelaskan PPh pasal 25. Yuk kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian pajak penghasilan pasal 25. Seperti yang diketahui, wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha diharuskan untuk membayar pajak yang terutang dan harus dilunasi dalam jangka waktu 1 tahun. Namun dalam prakteknya mungkin terdapat kesulitan bagi wajib pajak dalam melunasi pembayarannya, sehingga pembayaran pajak secara angsuran akan lebih memudahkan. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran ini adalah pengertian dari PPh pasal 25 yang memang tujuannya ingin meringankan beban wajib pajak sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya. Adapun ketentuan dalam PPh pasal 25 adalah wajib pajak yang memiliki kegiatan usaha akan membayar angsuran pajak penghasilan setiap bulannya. Batas waktu pembayaran PPh pasal 25 adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak yang akan dibayarkan. Apabila ada keterlambatan dalam penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25, terdapat sanksi yang berlaku, yaitu terkena bunga sebesar 2% per bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. PPh pasal 25 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 membahas tentang besarnya angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tahun berjalan. Besarnya angsuran PPh pasal 25 pada tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT tahunan. PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 23. Dan PPh yang terutang ataupun dibayar di luar negeri yang memperoleh kredit PPh pasal 24 kemudian dibagi 12 atau sebaliknya bulan pada bagian tahun pajak. Tarif PPh 25. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan Sendiri adalah sebagai berikut. 1. Penghasilan sampai 50 juta rupiah per tahun sama dengan 5%. 2. Penghasilan 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah per tahun sama dengan 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah per tahun sama dengan 25%. Dan yang keempat, penghasilan di atas 500 juta per tahun sama dengan 30%. Wajib pajak badan. Wajib pajak badan usaha adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tetap dan memiliki kewajiban sebagai pembayar, pemotong, atau pemungut pajak. Ketentuan tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 25% tarif PPh pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Cara menghitung pajak penghasilan 25. PPh pasal 25 dituliskan dalam bentuk SPT tahunan dengan penghitungannya selama setahun sekali setelah data penghasilan sudah lengkap selama 1 tahun tersebut.
Biasanya juga penghitungannya dilakukan setelah laporan keuangan sudah memasuki masa tutup buku tahunan. Dalam ketentuannya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun pajak berikutnya setelah tahun pelaporan di SPT tahunan dihitung sebesar PPh pasal 25 yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi pajak penghasilan berikut ini. 1. PPh pasal 21. Sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan sebesar 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, PPh pasal 23, 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, dikurang 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain serta imbalan jasa. Yang ketiga, PPh pasal 22, pungutan sebesar 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Dan yang keempat, PPh pasal 24, yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan. Selanjutnya, perhitungan secara umum. PPh terutang sesuai SPT tahun lalu. Sekian. Kredit pajaknya meliputi pertama PPh pasal 21, yang kedua PPh pasal 22, yang ketiga PPh pasal 23, dan yang terakhir adalah PPh pasal 24. Lalu ditotalkan kredit pajak tersebut. Dasar pengenaan PPh pasal 25 yaitu ada angsuran PPh tahun berjalan. Dasar pengenaan PPh pasal 25 dibagi 12 atau bagian tahun pajak. Selanjutnya, yang kedua, ada angsuran PPh pasal 25 pada bulan-bulan sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan PPh. Pada bulan Januari dan Februari yaitu bagi wajib pajak orang pribadi, sedangkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret ini pada wajib pajak badan. Angsuran PPh pasal 25 sama dengan angsuran bulan terakhir tahun lalu. 3. Diterbitkan surat ketetapan pajak pada tahun berjalan U-tahun pajak yang lalu. Besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan jumlah yang tertera pada SKP tersebut, dimulai pada bulan berikutnya. 4. Wajib pajak berhak atas kompensasi rugi. Besarnya angsuran PPh pasal 25 sama dengan PPh yang dihitung atas dasar perhitungan PPh dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut atau terhutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 24 UU PPh kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Perhitungan PPh terutang dengan memperhitungkan sisa rugi yang boleh dikompensasikan. 5. Penghasilan tidak teratur. Apabila terdapat penghasilan yang tidak teratur, maka dasar perhitungan angsuran adalah dari penghasilan yang sifatnya teratur saja. Perubahan keadaan wajib pajak. Dalam hal-hal tertentu, Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan perhitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan apabila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha. 7. Wajib pajak baru. Yang pertama ada wajib pajak baru adalah WP orang pribadi atau badan yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas pada tahun berjalan. Yang kedua, bagi WP baru tentu belum melaporkan SPT tahunan sehingga perhitungan PPh pasal 25 ditentukan sendiri. 8. Wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama, ada besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal
menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi pajak penghasilan pasal 24 yang dibayar atau terhutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi 12. Yang kedua ada apabila WP bank atau sewa guna usaha dengan hak opsi adalah WP baru, maka besarnya PPh pasal 25 untuk triwulan pertama adalah jumlah pajak penghasilan yang terhutang berdasarkan perkiraan perhitungan laba rugi triwulan pertama yang disetahunkan, dibagi 12. Yang selanjutnya yaitu wajib pajak BUMN atau BUMD. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk BUMN atau BUMD, kecuali bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, adalah sebesar pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan atau RKAP. Tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pasal PPh pasal 23, 22, serta 24 lalu dibagi 12. Selanjutnya apabila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum pengesahan adalah sama dengan angsuran pajak PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Yang selanjutnya wajib pajak masuk bursa dan WP lainnya. Besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk WP masuk, bursa dan WP lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala adalah sebesar PPh yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas laba rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 dan pasal 23 serta pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu dan dibagi 12. Contoh soal PPh 25, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terhutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500 dengan rincian PPh pasal 21 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 3 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Jawaban, PPh terutang tahun 2014 yaitu 50 juta. Kredit pajak, PPh pasal 21 10 juta, PPh pasal 22 5 juta, PPh pasal 23 3 juta, PPh pasal 24 3 juta 500. Jumlah kredit pajak 21.500. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 yaitu 28.500. Besarnya PPh pasal 25 per bulan yaitu 28.500 dibagi 12 bulan sama dengan 2.375.000. Jadi Tuan Purnama harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2015 melalui masa Maret sebesar 2.375.000. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.